Kenapa kemudian Allah memberikan ujian kepada kita? Yang pertama, supaya kita tidak jatuh hati kepada dunia. Ya? Supaya kita tidak jatuh hati kepada urusan dunia. Karena kalau dunia itu diberikan kepada kita tidak ada ujiannya, tidak ada kesedihannya, tidak ada musibahnya, maka kita akan sangat besar kemungkinan terperangkap dengan jatuh cinta kepada dunia dan terbutakan cinta kita kepada dunia. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah ujian. Dan orang yang kasmaran dengan dunia itu sulit mendapatkan nasihat, lebih berat daripada nasihat yang diberikan kepada pasangan yang sedang kasmaran. Laki-laki perempuan lagi kasmaran, susah dikasih nasihat. Maka kasmarannya manusia terhadap dunia, kata para ulama, itu lebih parah daripada kasmarannya seorang laki-laki dan perempuan. Makanya ketika Allah mengetahui, ketika nanti ada penyakit yang disebut dengan wahan, cinta kepada dunia dan takut pada kematian, lalu dia membenci kematian, karena Allah itu paham ada penyakit ini yang bisa menimpa kepada manusia, Allah kirimkan ujian, terutama orang yang beriman. Kenapa? Supaya setiap guncangan-guncangan yang mereka rasakan, akhirnya mereka sadar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi daripada di dunia. Bapak ibu pergi ke satu tempat singgah, tempat singgahnya jauh lebih bagus daripada rumah kita, mungkin kita akan malas pulang. Makanya kemudian Allah jadikan perantara panggung yang bernama dunia itu tempat persinggahan. Kenapa tempat persinggahan orang yang beriman ini? Di situ ada duri, di situ ada luka, di situ ada goncangan. Kenapa panggungnya orang beriman semacam itu? Ya Ustaz, supaya kemudian disitulah kita paham. Allah itu mengirimkan ujian supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Ibarat gelas, kalau digoyang-goyang terus, yang ada di dalam gelas itu tidak akan pernah nyaman. Kita naik mobil, melewati jalanan yang rusak, pengennya turun dari mobil itu, lalu melanjutkan dengan jalan kaki. Allah itu mengirimkan kepada kita ujian, terkadang adalah supaya orang-orang yang Allah rahmati tidak jatuh cinta dan tidak kasmaran dengan urusan dunia. Kalau dunia yang diberikan kepadanya itu enak terus. Coba kalau kita tidak pernah sedih, tidak pernah berpisah, tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah sakit, udah kita gandrung kita sama dunia. Dan ketika kita gandrung kepada dunia, akhirnya kita benci kepada kematian. Allah kirimkan itu, ujian itu, supaya orang-orang yang Allah rahmati dilewati dengan berbagai macam cobaan, supaya kemudian dia tidak nyaman pada kehidupan di dunia, dan disitulah cita-cita akhiratnya tidak pernah pudar. Tidak pernah pudar dan tidak pernah hilang dalam kehidupan dan benaknya. Ya, jadi kalau ada orang ngomong, kok saya ujiannya terus-terusan ya Ustaz? Karena Allah ingin supaya antum tidak jatuh cinta sama dunia. Kok saya dari ujian ini ke ujian ini kok nggak selesai-selesai? Mungkin Allah ingin kirimkan itu supaya antum tidak gandrung sama dunia. Kalau kita sudah nyaman, ketika kita sudah melihat kematian itu menenangkan, maka Allah akan lebih senang bertemu dengan kita nanti ketika kita siap bertemu dengan kematian. Karena kematian adalah pintu yang mempertemukan kita dengan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah berikan kepada kita ujian, Ustaz? Karena sesungguhnya Allah itu mengirimkan mata air yang mencuci lembaran-lembaran kemaksiatan dan dosa kita. Ada salah satu perkataan ulama salaf Fudail bin Iyad berkata, Allah kalau melihat ada satu hamba dalam kebaikan, tapi hamba itu masih banyak dosanya dan tidak ada lagi kebaikan yang bisa dipakai untuk menghapuskan dosanya, karena kebaikannya juga masih terbatas dan tidak bisa dipakai untuk menghapuskan dosa-dosanya, Allah kirimkan kepadanya ujian. Allah kirimkan kepadanya ujian, supaya dengan ujian itu akan dicuci dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah bisa membersihkan dia dari kemaksiatannya, supaya ketika pulang nanti kepada Allah dalam kondisi yang ringan. Makanya Nabi mengibaratkan kehidupan orang mukmin itu kayak pohon yang daunnya berjatuhan, berguguran satu persatu. Kenapa berguguran? Dosa-dosanya dirontokkan dengan ujian yang dia dapatkan, supaya ketika dia balik pada kehidupan alam barzah dan akhiratnya, maka dia tidak perlu menanggung hisab yang berat, karena hisab atas dosanya sudah dilalui dengan ujian yang dia dapatkan ketika di dunia.
Itu yang kemudian akhirnya kita harus pahami. Kalau semuanya itu gampang dalam kehidupan kita, kalau semuanya itu dimudahkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita akan mendapatkan pahala kesabaran dalam kehidupan ini untuk menggugurkan dosa kita? Allah kirimkan ujian. Allah ingin supaya kemudian Allah menjadikan dia itu semakin digugurkan dosanya, semakin dia kemudian melewati kedukaan. Ketika dia ridho dengan kedukaan itu, supaya besar kenikmatannya nanti di akhirat. Makanya saya kagum dengan ucapan Imam Syafi'i, tetapi takut, khawatir saya. Kalau saya tidak kuat, tapi saya minta sama Allah kekuatan. Apa perkataan Imam Syafi'i yang membuat saya itu bercampur aduk ketika membacanya? Imam Syafi'i itu pernah menuturkan begini: kurangilah kesenanganmu di dunia, supaya maksimal kenikmatanmu nanti di akhirat. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Jadi Allah itu kirimkan ujian semacam itu. Makanya kehidupan orang yang beriman itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang difikirkan. Tapi orang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Walaupun ujian mereka berat luar biasa. Tapi beratnya itulah yang akan memantaskan mereka itu kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Bukankah surga diperuntukkan bagi mereka yang bersabar? Bukankah surga itu menanti dan rindu kepada mereka yang bersabar? Bukankah surga itu memanggil mereka yang bersabar? Bukankah opening ceremony di surga pertama kali ketika menyambut orang masuk ke dalam surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Kalau semuanya digampangkan untuk kita, malah kita bingung. Dari mana kita dapat pahala kesabaran? Ibu saya dulu pernah saya tanya, kenapa ibu mendapatkan cobaan yang berat? Ada jawaban ibu yang membuat saya terenyuh sampai hari ini. Ibu berkata, kadang-kadang nak, tobat kita belum tentu nasuha. Sering nggak kamu lihat ada orang tobat balik lagi balik lagi? Karena belum tentu tobat itu nasuha. Kadang-kadang istighfar kita belum tentu datang dari hati yang khusyuk. Ada banyak nggak orang yang istighfar nyebut-nyebut Allah tapi hatinya lalai, nak? Iya, Bu. Ketika Allah tahu banyak manusia itu yang taubat kadang-kadang belum tentu nasuha, yang istighfar belum tentu dia khusyuk, Allah kirimkan kepadanya cobaan. Supaya ketika dia melewatinya dengan sabar, Allah gugurkan dosa-dosanya. Walaupun terkadang tobatnya tidak nasuha, walaupun terkadang istighfarnya tidak datang dari hati yang